Hello everyone, welcome back to FPL S3 Buah Weekly Video Game Week ke-26. Kita lagi preparing ke game week 26, double game week terbesar ya sepanjang sejarah ya. Oke guys, di episode kali ini kita akan ada segmen highest lowest tentunya. Lalu ada game week 25 review secara statistik dari attacking, dari defending setiap tim dan bahkan dari player juga ya masing-masing. Dan tentunya kita akan ada captaincy option. Lalu dan planning game week ke-26 dari masing-masing kita. Dan ada yang cheap ya, ada yang melakukan minus dan lain-lain kita akan bahas. Nah, announcement dulu semuanya. Game week 26 kita akan deadline di hari Sabtu jam 6 sore waktu Indonesia bagian barat. Dan sekarang di S3 Bully di bulan Januari kita lihat ada yang aneh. Di Februari. Di Februari kita ada yang aneh. Kenapa? Karena ada salah satu admin kita di sana nongol. Ini tak lain dan tak bukan Evan. Van, lu kenapa bisa di sana, Van? Nyangkut lu. Aneh ya, musimnya aneh. Itu bawah guanya tulisannya paksa terus, jadi gue buka aja gitu ke atas. Oke, seperti biasa nanti di akhir bulan kita akan mencari manager of the month. Ya semoga bukan Evan juga. Kan aneh ya kita interview Evan sendiri gitu. Semoga yang lain ya. Oke. Jauh lah itu, jauh. Beda 26 poin sama yang pertama itu. Nggak tahu kalau dia nggak triple terus gue tiba-tiba triple captain gue naik. Asik. Oke, ini juga ada announcement fixtures dari game 26 sampai 33 di mana ada blank kita tahu di game week 29 dan game week 33. Cuma memang di sini ada yang double lagi selain di game week 26 yaitu game week 27 yaitu Manchester City dan Southampton. Lalu di 28 ada kemungkinan ya, ini baru kemungkinan ya. Dan data ini pun diambil dari Ben Krelin dari Twitter. Jadi buat teman-teman yang belum follow silahkan follow. Kalau nggak salah ada champion kita record ini hari Kamis, jadi Europa League itu belum main. Ya. Tottenham udah ya. Ya. Gitu. Baru City sama Chelsea ya, memang ya City sama Chelsea yang main di UCL. Oke. Sama Chelsea, iya benar. Ya. Oke, sip. Kalau begitu, ini cukup menarik ya untuk fixture karena ada beberapa yang double selain 26, jadi mungkin teman-teman bisa aim aset-asetnya nih. Apalagi City itu udah 2 game berturut-turut. Jadi kalau gua rasa sih ya, kalau yang nggak punya aset City, udah harusnya sekarang lah punya aset City. Kalau baru punya 1 ya punya 2 lah sekarang. Kalau udah punya 2, gua rasa kalau ngomong 3 udah telat. Cuman mau gimana lagi? 3 juga itu udah telat dari game 18. Iya. Tapi ya itu balik lagi ke strategi tim masing-masing ya. Terus abis 27 juga kalau kita lihat City 26 double, 27 double, 28 lawannya masih Fulham lagi, masih beda kelas lah sama City. Dan ini bisa dipakai juga buat patokan kalian kalau mau ngerencanain pakai chip gimana, kapan wildcard, kapan triple captain. Kan kalau triple kita udah bahas juga ya kemarin ya. Ya, pengennya kan di double game week kita bisa lihat double game week yang mungkin di mana aja gitu. Oke, sip kalau begitu. Next. Ada announcement guys, karena nanti kita akan live dengan teman kita Mantra FPL di live streamingnya hari Jumat besok. Leg 2. Leg 1-nya udah minggu kemarin. Leg 1-nya udah ya, oke. Second leg. Away gitu sekarang away. Jadi Q&A buat teman-teman yang biasa nitip pertanyaan di video kita nggak tampilin di sini. Jadi teman-teman bisa langsung aja ikutan live-nya. Langsung Q&A di sana ya. Nanti kita langsung live juga jawab. Oke. And next, highest dari game week 25. Aduh. Evan, congratulations. Batuk. Gue bosen lama-lama kalau nggak Evan Zo. Sering banget mereka. Tapi kalau yang nonton kayaknya merhatiin deh 3 week ini gue highest. Aduh sombong. Sombong banget dah. Sombong amat. Lowesnya juga 3 kali berturut-turut. Lowesnya lu juga, Jo. Gue sama Shepherd ngapain ya? Ini gue lagi buka lagi. Emang kita lowest berapa kali sih? Apa highest lowest? Kita ini. Coba ya, gue liatnya 25 game week ya. Zo highest 9 kali, Evan 7 kali. Lu berapa? Gue 6. Gue berarti paling dikit ya?
Ya lu 3 Ton. Oh, Tapi dia lu lolos cuma 3 imbang kali sih. juga. Oh, gue lolos 3 kali. Lu lolos 3 kali. Gue 5 kali. Ya memang segmen ini isinya Zo sama Evan terus sih. Tapi Mereka udah poin gue paling atas loh. Iya, ya. Tapi itu menunjukkan Nah. sebenarnya lu gak harus highest terus sih. Ya, konsisten ya. Ya, Tapi- yang penting konsisten ya. Ini hebat sih Evan sih ya. Segmen itu cuma pride aja. Evan ini udah nahan Rashford udah lama ya sebenarnya dari game week 19 kalau nggak salah ya. Ya. Dan ya udah membuahkan terus sih kalau gue lihat ya. Dan inilah hasilnya gitu ya. Nggak tahu nih, Van, lu Rashford bakal lu buang nggak? Ya, ada kemungkinan. Nanti kita lihat di planning kalau soal itu. Ah, Cuman oke. seenggaknya gue cicilan udah turun. Cicilan. Cicilan gue 5 juta, sekarang cicilan HP-nya tinggal 1.100.000. Gue bangga loh. Lu sekarang overall rank 1,1 juta loh. Beneran nih nanti Keren ketemu loh. Zo loh. Iya. Saya cuma beda 50 poin sama Zo. Oh ya? Coba kita lihat ya. Iya. Lowestnya Zo, Wah. 56 poin. Oh iya, total poinnya 1.507. Tadi Evan 1.450 ya. 1457 gue. Wah, banget nih. Zo, Pas gimana 50. Zo? 50. 56 poin Zo. Tiga. Di Twitter kita update kemarin kapten gue masih Fernandes ya. Ya, Gue juga nggak ngerti sih kenapa itu. Gue lupa kayaknya nggak sengaja kepencet atau gimana jadi Bamford. Tapi ya udahlah. Tetap Zo, lu mau kapten jadi Bamford pun, lu tetap lolos sebenarnya. Motong Lumayan jauh ya. Lu berapa poin, Ton? Lu 76 ya? gue 7. Ya, ya. Lu berapa pen? Apa 77? 70-an lebih, 77 kayaknya. Ya, 77. Karena kalian pada pernah Dallas kan. Betul sekali. Dallas itu Sampai- kunci. Sampai pertandingan Leeds lawan Southampton, gak ada satupun pemain gue yang bikin gol. Gak ada satupun pemain gue yang assist. Poinnya 2-4, 2-1, 2. Begitu Leeds tuh main, ya itu ngebantu Langsung ranking. ya. Itu Padahal lu wildcard ya. ya gue wildcard. Tapi ya sudahlah. Buat lu sukses nggak tuh wildcard dengan segitu? Susah ya. Gue kalau menilai wildcard terus satu game week doang, itu susah. Karena wildcard itu kan desain sampai game week 29. Tapi gue gak mau bilang itu jadi way out juga. Nanti itu jadi alasan, enggak lah. Minggu kemarin adalah minggu yang buat gue, it's an okay week kalau poin lu gak bagus-bagus amat. Karena average-nya kan itu 55 ya. Tapi kalau lu lihat lagi average per pemainnya ya, minggu kemarin striker selain Bamford yang poinnya sampai 8 itu cuma Benteke. Top score forward di FPL minggu lalu tuh Benteke 8 poin sama Bamford. Jadi ya semua yang punya Kane, semua yang punya Vardy itu itu ngaruh ya. Kan ya. Salah blank, Mane blank, De Bruyne blank, Gundogan blank, Son blank ya. Jadi gimana ya? Ya kalaupun itu wildcard gagal pemainnya pada blank, toh yang nggak wildcard juga pada blank. Bedanya adalah yang nggak wildcard itu masih punya backnya Burnley ya. Iya, betul. Iya, gua Itu ya. nonton. Itu kalau Tarkowski itu nggak sempat clear off the line, gua rasa yang pakai wildcard tuh lebih lumayan nyusul yang nggak pakai wildcard. Itu gue setuju. Zo, kenapa sih Cancelo lu nggak mainin lebih dari Laka? Ya nggak tahu. Berharap apa belakang ya? Oh, Zo tuh ini, Zo ini kan orangnya percaya dengan mitos, cocok logi. Iya. Ya kan, Cocok loginya kita pernah ngobrol soalnya, Arsenal selama City tuh selalu kalah winning streak-nya sama Arsenal. Ini Zo lebih pakai Laka daripada Cancelo. Oh, oke. Sebenarnya nggak apa-apa sih dia pakai Cancelo kalau kata gue. Tapi kenapa di bench 3 itu sih? Sebenarnya kalau lu gak pakai Cancelo ya ke bench. Masa di belakang Klein Cancelo ini ya. Tapi ya itu gimana Zol? Tapi susah sih. nggak masuk juga, nggak akan masuk juga sih. Oke. Jadi nggak gue atur bench. Kita next ke game week review guys. Oke, di sini ada game week review, game week 25 di mana kita akan membahas tim defensif dan kita bisa melihat ada beberapa tim yang memang sudah langganan di atas ya. Yang kotak hijau tuh yang langganan di atas tuh. Brighton, City, Chelsea,
Dan Fulham sekarang ya. Fulham Fulham udah akhir-akhir ini di atas terus bagus ya. 2-3 game. Justru yang aneh tuh yang warna kuning. West Brom itu keempat itu gimana ceritanya sih? West Brom tuh kartu merah loh. Kartu merahnya di menit awal lagi menit 20 kan itu rasanya. Benar. Backnya lagi Ajay kan? Backnya aja yang kartu merah ya. Tapi masih bisa di atas. Aston Villa makin sering turun nih, makin gak pernah di atas sekarang. Kalau nggak di tengah di bawah. Kita bisa lihat ya goal attempts-nya aja udah banyak banget sekarang ya, 16. Terus Leicester juga agak ke bawah posisinya untuk tim sekelas Leicester ya. Biasa dia nggak di situ, dia bisa ke 5 ke 6 gitu. Yang dimerahin, udah mulai sering di bawah si Liverpool ini harusnya nggak di bawah, tapi kalau kita lihat 5-6 game terakhir memang ngaco memang dia di bawah. Parah. Ya somehow pengaruh banget ternyata ya missing center back di sana, dan apalagi kemarin Hendo juga cedera ya sekarang ya. Iya. Sampai akhir musim ya Hendo. Katanya begitu ya. Katanya gitu ya beritanya, simpang siurnya gitu. Kalau Southampton di bawah sana sama Leeds itu cuma 2 tim ya yang shot on target conceded-nya lebih dari sampai 2 digit. Tapi jangan lupa Southampton sama Leeds ini kan double game kemarin 2 pertandingan ya. Jadi ya kalau mereka banyak ya karena mereka 2 pertandingan aja gitu ya. Ya, kalau mainnya sekali mungkin nggak sebanyak itu. Gitu dari defense. Oke. Ya kalau dilihat dari defense yang kita beli juga asetnya ya itu aja kan ya. Kita punya back City apa? Ya, back. Ya, kita punya back City. Wildcard juga udah mulai pada beli Dunburn, di Brighton gitu kan. Gue beli ada Rabiot, somehow. Ada di atas kan? Ini dipakai. Oke, kita coba lihat attackingnya nih. Ya, attacking Leeds paling atas, kita nggak aneh ya. Kenapa? Karena dia 2 game week, tapi Brighton ini memang kemarin luar biasa ya, menggempur habis, namun kalah 1-2 dari Crystal Palace yang hanya mencetak 2 sakit on target. Hati banget itu. Palace itu Palace paling bawah ya, bukan cuma 2 on target, Tom. 2 touch di penalti area Brighton sepanjang pertandingan. Sepanjang 90 menit, cuma 2 kali dapat bola di kotak penalti lawan, 2-duanya shot first touch, 2-duanya masuk. Gue pakai Dunburn sih sebenarnya. Oke. Ya, kita mau gimana lagi, itulah sepak bola ya. Yang 25 shoot hanya mencetak 1 gol, tapi yang 2 shot mencetak dengan 2 touch doang. Musim ini dari 2 pertandingan Brighton lawan Crystal Palace cuma 3 shot on target. Dan 3-3-nya masuk. Di yang leg 1 kemarin yang bukan ronde apa sih? Tapi ini bisa membuktikan bahwa tidak adanya Zaha pun Crystal Palace masih bisa mencetak gol berarti ya. Ini kayaknya satu-satunya pertandingan di mana Zaha gak main dan Palace nyetak gol dan menang. Musim ini. Ya, perlu di-note ya. Oke, dan kita bisa lihat Burnley itu kan West Brom yang tadi kita udah sebut, di mana West Brom main dengan 10 pemain, tapi somehow Burnley hanya bisa mencetak 6 shot dan 1 shot on target. Jadi ya kita bisa lihat si West Brom ini full defense, memang bagus kalau dia parkir bus ya. Siapa? Yang parkir bus West Brom-nya atau Burnley-nya? West Brom. Oke. Soalnya seingat gue kemarin pertandingan West Brom lawan Burnley itu ya, malah posisinya West Brom tuh lebih tinggi walaupun West Brom 10 pemain. Menarik ya. Jadi mainnya di belakang kali ya? Mungkin. Ya itu kita perlu cek juga ya heat map-nya ya. Kalau lu lihat shot, lu lihat semua West Brom tuh West Brom tuh shotnya lebih banyak loh. West Brom 10 shot, 3 big chance. Jadi kalau lihat dari sini sebenarnya kita perlu incer back-back yang bakal lawan Burnley sih. Iya, dimana kayaknya harus menghindari ya kayaknya untuk malah lawan West Brom itu ya. Karena attacking threat-nya sekarang ada ya. Ya. Betul, dan sebenarnya kayak Ainsley Maitland-Niles tuh ya tapi ini kontroversi banget ya. Mungkin Maitland-Niles tuh bisa jadi aset FPL juga sih lah, Mbak. Harga 4,6 dimainin sama si Allardyce-nya di midfield gitu ya. Tapi ya saingannya terlalu banyak lah kalau kata gue. Yeah. Tapi ini kalau lu mau diferensial yang aneh. Terus di situ yang gue menarik adalah Tottenham. Kenapa menarik? Karena gue punya Son dan Kane. Jumlah shots mereka kemarin itu ketiga paling banyak loh dari semua. 20 shot ya, dengan 8 in the box, 4 on target, tapi big chance-nya 0. Jadi kayak apa asal nembak gitu kan, apa putus asa atau gimana. Tapi ini yang bikin gue
nggak mau jual Son atau Kane ke Harvey Barnes atau ke Vardy karena somehow mereka masih nembak kok gitu. Kalau mereka mungkin shotnya cuma 2, mungkin itu gue agak pesimis ya. Shotnya masih banyak, kalau 2 pertandingan nanti game week 26 masa sih 40 shot nggak ada yang masuk, kurang lebih gitu. Oke, kita coba lihat player attacking di mana secara XG Antonio ada di atas kembali. Antonio ini luar biasa ya XG-nya ya, tiap pertandingan selalu ini gak jodoh banget sama gue. Ini pemain paling Antonio tuh bukan gak jodoh sama lu doang. Teman kita ini, host kita ini juga dicadangkan 7 poin, harusnya dia bisa jadi highest. Gara-gara Antonio-nya tidak dimainkan, 7 poin hilang. Ya gue juga nggak ngerti dah. Maksudnya Antonio itu bukan cuma sama gue doang, bukan cuma game ini doang gitu. Dia bagus, gue gak punya, gue beli cedera, gue jual golin gitu. Tapi anyway, biasa kalau player attacking stats tuh kan gue saring nama-nama yang menarik dia, terus gue masukin. Yang kali ini enggak, gue literally masukin 20 nama atau 25 nama teratas. Kenapa? Karena kalau dilihat ya, nama di sini nggak ada yang bukan nama di sini yang nama yang kita expect ada di sini tuh ya. Antonio oke lah, Sterling, Bruno. Tapi sisanya nama aneh-aneh kalau kata gue. Liam Cooper, Jovi Sigurdsson, Bertrand Traore, Danny Welbeck, Mbaye Diagne itu yang pemain West Brom, ya. Trossard ya. Tuchik juga ya. Iya, jadi game ini memang game aneh, lu lihat. Pemain yang XG-nya di atas 1 cuma 1 orang. Jadi memang game ini low scoring dan kelihatan dari poin FPL-nya juga ya, kan pada blank-blank juga pemain-pemainnya. Gitu. I see. Oke deh kalau begitu. Next kita akan ngobrolin Captain Selection. Silakan Evan. Oke. Kapten nih buat gue minggu ini penting karena minggu ini adalah minggu di mana biasa calon kapten tuh ada 2 atau 3 yang paling kuat dibanding yang lain. Kalau minggu ini tuh bener-bener nyebar kemana-mana ya. Di segmen ini kita bukan merekomendasikan lu kapten siapa, tapi kita mencoba membreakdown data-data yang ada, pemikirannya gimana, kerangka berpikirnya gimana kita milih kapten. Untuk namanya silahkan pilih sendiri. Di slide yang ini khusus, gue ngelihat kaptennya dari sisi lawannya dulu. Jadi slide ini adalah slide yang memberikan data lawan mana yang defense-nya lagi paling jelek. Oke, dilihat jadi dari situ, XGC dari dan XGC dan big chance conceded. BCC itu big chance conceded. Jadi kan double game week pada main 2 kali gitu ya. Jadi contoh tuh kayak row 1 misal Aston Villa nih, kan umumnya orang pengennya kaptennya Griswold atau Watkins, kalau di Villa jarang lah tiba-tiba pengen kapten Douglas Luiz gitu. Lawannya tuh Leeds dan Sheffield. Nah, XGC-nya si Leeds sama XGC-nya si Sheffield 4 pertandingan terakhir gue tambahin. Big chance conceded-nya si Leeds sama si Sheffield 4 pertandingan terakhir gue tambahin. Nah, itu semua terus di paling kanan tuh gue kasih keterangan-keterangan tertentu yang nanti kita bahas ya. Tapi intinya gue urutin semua lawannya tim yang mungkin kita kaptenin itu dari yang defense-nya paling jelek di atas ke yang defense-nya paling bagus di bawah. Jadi tadinya sebelum gue bikin ini gue tuh sempat yakin kapten gue mau Harry Kane. Wah, Harry Kane lawan Burnley ini sama Fulham, dan gue pikir saatnya nih si Kane bikin gol. Tapi ternyata kalau dilihat ya, XGC-nya nggak begitu ya. XGC-nya Burnley sama Fulham 4 pertandingan terakhir itu bagus banget. Di bawah 4 dalam 4 pertandingan. Berarti kan per pertandingan di expect keunggulan lebih di bawah 1 ya. Terus big chance conceded-nya juga total 2 tim ini cuma 7 dalam 4 pertandingan terakhir. Kalau kita bandingin sama Leeds dan Sheffield 16 mereka jumlahnya. 2 kali lipat lebih. Gitu. Terus ada remarks juga di sana kalau Kane sama Son tuh form Spurs kan lagi di Europa League kemarin bagus ya. Gue nggak tahu nih si Mo gimana. Gue akan optimis kalau di match nanti si Mo tuh berani strikernya Harry Kane, kiri Son, kanan Gareth Bale, tengahnya ada Dele Alli, ada Ndombele, ada Højbjerg gitu ya. Tapi gue nggak tahu si Mo akan begitu gak, karena semalam waktu di Europa League si Dele Alli sama Gareth Bale tuh mainnya bagus. Nah, jadi kalau mau lihat yang lawannya paling kacau dulu nih, harusnya yang kita incer tuh pertama Aston Villa dulu, terus MU karena ada Crystal Palace di sana,
terus Liverpool karena ada Sheffield di sana. Jadi itu kalau kita ngincer defense lawannya dulu ya. Catatannya, Sheffield itu musim lalu bagus karena kipernya Dean Henderson, back tengahnya John Egan, Chris Basham, sama Jack O'Connell. Buat game week 26, empat-empatnya gak ada. Ya kalau Dean Henderson kita udah tahu kan balik ke MU ya. Ya. Tapi 3 back juga cedera dari awal ya. O'Connell cedera dari awal musim. Nah, ada cedera terbarunya adalah John Egan sama Chris Basham. Jadi mereka benar-benar tanpa 3 center back utama mereka. Gue gak tahu mereka mau mainin siapa lagi. Jagielka, siapa Ampadu. Orang-orang itu yang bakal jaga Salah sama Mane ya. Lu kebayang gak Salah adu lari sama Phil Jagielka gitu ya. Ya tapi Salahnya juga lagi off form juga. Terus Leicester juga menarik karena ternyata XGC lawannya ya nggak bagus tapi nggak jelek juga gitu. Cuma di situ gue remarksnya nggak ada Madison, nggak gimana nih sih. Jadi sama kayak Aston Villa ya, nggak ada Grealish ya. Aston Villa juga nggak ada Grealish ya, kurang lebih gitu. Terus itu kenapa MU itu Palace Live itu apa? Oke, jadi Crystal Palace ini adalah kan minggu lalu kita bahas ya. Kalau lu mau lawan Southampton, sayap kanannya tuh agak lemah tuh Southampton tuh. Makanya salah satu rencana gue begini gue mau beli Dini karena dia kiri lawan Southampton. Tapi Palace ini sebaliknya, dia kirinya yang lemah. Last match kemarin, siapa yang nyetak gol ke gawang Palace itu adalah bek kanan lawannya, si Joel Veltman. Minggu sebelumnya lagi, siapa yang nyetak gol ke gawang Palace? Itu Matthew Lowton. Yang 8 tahun nggak bikin gol, akhirnya dia bikin gol. Itu bek kanannya Burnley, betul? Betul. Sebelumnya lagi, siapa yang nyetak gol ke gawang Palace? Bukan gol, assist, Rafinha. Itu sayap kanannya Leeds. Jadi, kanannya lawannya Palace ini, udah 3 game berturut-turut, poinnya selalu bagus. Di 26 nanti, si Palace itu lawan MU. Gue gak tahu sayap kanannya siapa. Tapi kalau sayap kanannya Daniel James, gue gak senekat itu kaptenin Daniel James ya. Dan lawan Fulham. Masalahnya Fulham ini sayap kanannya bisa si Kenny Tete, bisa Ola Aina. Gue gak tahu siapa yang, karena Aina ini bisa kiri kanan. Tapi kurang lebih itu keyword-keywordnya. AWB jadi menarik Iya. Kan bisa Kak. Jangan gitu lah. Di situ ada Everton juga ya. Everton lawannya Southampton dan West Brom. Southampton kan kita tahu kanannya suka bolong nih karena Walker Peters gak ada ya. Di Everton tuh sebelah kirinya yang bakal lawannya kanannya Southampton itu Lukadin. Gue gak tahu cara bacanya yang benar gimana. Kayaknya Lukadin sih. Digne. Terus si WBA-nya nih, si West Brom-nya nih gak ada Ajayi juga ya. Gak ada back tengah utamanya. Si Ajayi ini tuh sejak Sam Allardyce ngelatih West Brom, si Ajayi ini top skornya West Brom. Lu berarti bisa membayangkan gimana cara main West Brom kan ya. Top skornya back tengahnya. Tapi maksudnya berarti kan areal presence-nya bagus tuh. Tapi dia kartu merah. Jadi kayak DCL ini harusnya punya peluang heading lebih tinggi kalau si Ajayi-nya gak ada. Gitu kurang lebih. Menarik ya. Iya. Emang gue pikir juga captain selection buat game week 26 agak sulit ya karena nggak ada yang kayak bagus banget gitu. Harus ada plus dan minusnya semuanya. Kalau kita lihat ya kayak MU lawan Palace, tapi kan satunya lagi lawan Chelsea. Chelsea kita tahu sejak Tuchel main baru kebobolan 2 gol Chelsea. Nah itu sama kayak Liverpool juga. Sheffield-nya good-nya, Chelsea-nya bad-nya kan. Jadi sama sih. Si Chelsea ini sebenarnya kalau kata gue ya gue bukan pelatih sepak bola ya, tapi di mata gue sendiri sejak Tuchel ngelatih defense-nya tuh jelek Chelsea itu. Tapi possession-nya tinggi banget. 90 menit main, bola di mereka tuh 75 menit, 80 menit. Jadi diserangnya jarang banget ya. Tapi kalau diserangnya Rudiger tuh gol bunuh dirinya waktu lawan Sheffield itu apa sih gitu, ngeganggu banget ini. Terus di Champions League lawan Atletico juga buat gue nggak meyakinkan banget tuh si Rudiger, si Mendy itu kipernya juga nggak meyakinkan. Tapi entah gimana lawan tuh nggak bisa ngerebut bola dari mereka saat Chelsea nyerang gitu ya. Transisi ke bertahan Chelsea biasa aja kalau kata gue. Cuma ya memang build up-nya bagus. Ya gitu sih. Sementara yang pengen gue bahas adalah kalau dari sini ya, berarti kan kita harusnya incer Villa, MU, Liverpool karena lawannya lagi jelek kan. Ya. Kalau kita maju satu Slayton, ini gue urutin bukan dari lawannya lagi jelek, tapi tim mana yang lagi hot performanya sekarang. Oke. Nah, 3 blank atas tuh
XGI pemain-pemainnya. Oke. Nah, 3 paling atas tuh City, MU, Liverpool. Jadi tadi tuh Villa lawannya paling gampang, tapi kalau kita lihat performanya di sini, Villa tuh di paling bawah. 4 pertandingan terakhir, expected goals involvement-nya si Watkins dan si Grealish tuh 1.01 dan 0.75. Berarti kan itu cuma kurang lebih di-expect 1 return dalam 4 pertandingan. Kalau 2 pertandingan ini double game week, berarti setengah return, kemungkinannya 50-50 dia bisa dapat 1 attacking return. Kan kalau kita double game week kan kita lebih serakah ya, kalau FPL manager kan double game week nih, yang satu hat-trick, yang satu brace gitu ya. Ya mimpi-mimpinya adalah kayak gitu kan. Gitu kurang lebih. Dan di sini gue ada kolom paling kanan tuh reverse match. Jadi di leg 1-nya tuh waktu kemarin si Villa ini lawan Sheffield dan Leeds, poin mereka berapa? Poin Watkins tuh 2 dan 2, Grealish tuh 1 dan 3. Jadi kurang meyakinkan ya. Dan Grealish cedera lagi sekarang. Ya dan kita nggak tahu lagi kan apa Grealishnya sembuh atau enggak, karena si Dan Smith-nya pelatih Aston Villa udah melarang semua pemain Aston Villa, gak cuma pemain, sampai staff, sampai backroom kokinya, sampai visionya, Anda semua gak boleh ada yang main FPL lagi kan. Karena ya nggak tahu lah. Karena information leak yang memang diduga dari situ gitu ya waktu itu ya. Oke. Dan buat informasi kalian juga ya, leg 1 Villa tuh kan bagus banget tuh, lawan Liverpool menang 7-2 kan. Ya. Gue lupa setelahnya atau sebelumnya Villa tuh lawan Leeds dan kalah 3-0. Dan sama Leeds. Bamford hat-trick. Nah, sekarang ketemu Leeds lagi nih dengan kemungkinan Grealish nggak ada ya. Oke. Anyway, kalau itu Villa di bawah tadi. Kalau kita lihat di atas kan City, MU, Liverpool ya. City itu kita udah tahu Gundogan lah. Gundogan bagus banget. Cuma gue gak berani naruh kapten di City. Kenapa? Karena sekarang City di Champions League lagi melaju. Pep Roulette tambah gila. Kemarin di interview Pep ya di press conference sebelum UCL tuh ditanya sih Pep tuh gimana rencana ke depan untuk mainin semua laga yang padat banget. Karena City ini ya UCL masih melaju, FA Cup masih ada, Carabao Cup final pun masih ada. Kayaknya satu-satunya tim di Inggris yang masih ada di 4 kompetisi cuma City deh. Spurs di FA Cup masih ada nggak ya? Tapi anyway City kan? Spurs masih di FA Cup ya. Berarti cuma 2 City sama Spurs yang jadwalnya sepadat ini. Terus si Pep bilang ya dia bakal rotasi 5, 6 sampai 7 pemain. Gue gak tahu ya dia main ini tuh dia pikir FIFA, dia pikir FM apa gimana yang bisa ganti-ganti gitu Asia istrinya. Tapi anyway ya. Ya berarti maksudnya lu ada risk rotation di sana di mana double game week pun jadi tidak berpengaruh. Single game week. Ya, nah itu yang bikin gue gak mau kaptenin pemain City. Oke. Kedua, ini Bruno MU yang attacking formnya lagi bagus. Saat gue nyiapin bahan ini ya, apapun bahan yang gue siapin, semuanya mendukung gue untuk kaptenin Bruno. Kecuali 2 hal. Yang pertama, lawan keduanya tadi Chelsea ya. Yang kedua adalah, di leg 1 sebelumnya, Bruno tuh blank lawan Palace dan blank lawan Chelsea. Jadi musim ini Bruno belum menghasilkan 1 attacking return pun saat dia lawan Palace dan Chelsea. Terus MU juga kan tiap ketemu tim besar 0-0 mulu ya, kita udah sempat bahas sebelumnya kayaknya. MU tuh musim ini lawan Liverpool, lawan City 0-0, lawan Arsenal juga 0-0 rasanya. 0-0 dan 1-0. Oh, satu lagi Bruno tuh. Gue merasa keberuntungan Bruno tuh lagi tinggi banget sih musim ini. Lu lihat gak asisnya kemarin Bruno waktu 12 poin kemarin? Iya. Itu dia gak bermaksud asis sama. Iya. Tapi jadi asis gitu. Itu tuh. Iya. Ya kita bisa lihat aja di XGI-nya ya sebenarnya ya. Karena GI-nya sendiri pun 4 gol 3 asis berarti 7 kan. Iya, padahal 3, iya. Gitu. Big chance-nya cuma 2 loh. Maksudnya big chance 2 tuh termasuk penalti lagi. Jadi sebenarnya dari open play dia tuh nggak punya big chance apa-apa. Cuma gue merasa kan awal musim kita sempat mikir gini. Kalau lu bingung kaptennya siapa, kapten salah aja. Iya. Gitu kan. Gue sekarang merasa terms itu mulai bergeser. Kalau lu bingung kaptennya siapa, kapten Bruno aja. Gue mulai merasa gitu sekarang. Karena keberuntungan orang ini tuh ya, dia tuh bisa main jelek banget, tapi MU dapat penalti 1, gol penaltinya dia 5 poin, 3 bonus poin, double digit. Bruno tuh punya
punya karisma itu sekarang, punya kemungkinan. Sejak Bruno masuk FPL, misal FPL tuh dihitung poinnya semua 0 sejak Bruno masuk FPL ya. Poin dia sekarang itu udah 50 berapa poin lebih tinggi daripada poin Salah. Jadi Bruno tuh udah overtake. Kalau lu bingung kaptennya siapa, kapten Bruno aja. Buat gue sih udah gitu ya. Tapi anyway itu Bruno. Di bawahnya masih ada Rashford. Ya kita tadi udah bahas ya kalau Rashford di sayap kanan mungkin bisa jadi bagus, tapi nggak banyak juga yang punya Rashford kecuali highest kita satu ini. Ya, Evan. Terus Mane Salah. Ini salah satu juga ya karena Salah double game week, salah satunya lawan Sheffield. Tapi kayaknya nggak populer, nggak banyak cuitannya gitu di Twitter. Wah lu kapten Salah nih. Itu tanpa 3 back utamanya. Itu kapan lagi lu bisa kapten Salah pembeda ya. Terus Calvert-Lewin tadi udah dibahas ya, si Ajayi-nya kartu merah. Plus di leg satunya kemarin waktu Everton ketemu West Brom, Calvert-Lewin itu hat-trick dengan Ajayi ada di tim. Gitu. Jadi itu bisa jadi pertimbangan juga ya. Calvert-Lewin, gue galau juga sih, gue gak punya Calvert-Lewin soalnya. Nanti kita bahas ya. Ya, terus itu ada Vardy, aset-aset Leicester sama trio baru di IPL sekarang ya. Iya, dari Vardy Barnes Madison. Dari game week berapa? 19 udah mulai hot ya. Oh, terus satu lagi kalau Calvert-Lewin tuh ya. Kalau lu nyadar ya Calvert-Lewin ini satu pemain yang gini loh. Kalau dia lagi hasil, confidence-nya tuh efek hasil terus berturut-turut hasil. Tapi kalau dia lagi blank terus, inget kan? Iya. Musim lalu tuh suatu waktu Project Restart. Awal-awal. Punya Calvert-Lewin blank terus. Terus musim ini awal-awal lagi hasil terus ya. Jadi karena lagi blank ya. Hasil kemarin Liverpool assist. Kemarin lagi blank, baru kemarin hasil lagi. Iya, baru kemarin hasil lagi ya. Jadi nggak tahu nih si DCL tuh sering kayak gitu. Oke. Terus Kenson di sana ya bingung nih gimana kalian, nggak tahu ya gue. Minggu ini kan pilihannya banyak banget, spreadnya banyak banget. Betul. Dan nggak ada satupun kapten yang gini loh. Oke, dia plus semua, nggak ada minus. Iya betul. Tadi kita udah bahas ya kan, oke Bruno lawan Chelsea, Salah lawan Chelsea, Calvert-Lewin abis blank lama baru assist 1, Leicester nggak ada Madison, Tottenham, Burnley sama Fulham lagi bagus XGC-nya. Jadi semua tim tuh ada minusnya, walaupun plusnya juga banyak. Saking bingungnya, coba lu maju satu lagi, Tan. Nah, si TED Talks FPL yang di Twitter itu bikin graf ini. Graf apa ini? Itu ada 2 sumbu ya, sumbu horizontal kiri kanan sama vertikal atas bawah. Yang kiri kanan, makin kanan berarti pemain itu lagi form nyetak golnya lagi bagus. Jadi di situ Gundogan, Sterling, Bruno itu pemain-pemain yang lagi hot. Ya. Yang atas bawah, makin atas berarti lawannya lagi makin jelek. Lagi mungkin kebobolannya makin besar. Jadi yang kita pengen sebenarnya kan punya pemain di kanan atas kan. Betul. Pemain kita di kanan lagi hot form, terus di atas lawannya lagi bagus. Ya, lawannya lagi jelek. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, itu void banget ya, kosong banget kan atasnya. Ada yang pemainnya lagi bagus tapi lawannya nggak gampang. Ada yang lawannya gampang tapi pemainnya nggak lagi bagus-bagus amat. Jadi ini game week yang apa ya? Gambling ke kaptennya lumayan dibilang gede juga enggak, karena pilihan premiumnya banyak. Tapi nggak ada premium yang pasti bisa ngasih lu keyakinan tinggi banget sih. Cuman jadi kayak mengerucut nggak sih? Kayak udah ya pilihan utama Bruno atau DCL buat week ini tuh sebenarnya. Sebenarnya pilihannya baliknya bukan mengerucut ke pemainnya, Van, kalau kata gue. Tapi pilihannya gini, lu mau ke pemain yang lagi hot form, atau lu mau lawan yang pemain yang lagi lawannya itu lagi jelek gitu kan. Antara dua gitu. Tapi pemainnya terserah lu, kalau kata gue kayak. Bukan nggak selalu DCL, maksudnya Richarlison pun kemarin lagi hot ya. Lagi ngasilin. Lu kalau mau nekat kapten Luka Dini pun ya, kalau kata gue, si Southampton ini udah lama banget gak bikin gol kayaknya kan. Atau kalaupun bikin gol kayaknya satu kayaknya lagi susah bikin gol nih. Terus sisi kanannya sering bolong, Luka Dini tuh sering crossing ke DCL gitu. Itu dia ngambil set piece juga si Luka Dini kalau Rodriguez nggak lagi main atau kemarin juga sebenarnya gue kaptenin back tuh cuma berapa kali ya sepanjang gue main FPL ya. Yang gue inget tuh gue triple captain Shane Duffy waktu Brighton double game week itu 2 musim lalu gitu ya. Mikir apa gue kaptenin
back Itu tengahnya 2017 Brighton. 17 kayaknya. Zaman Spurs. Ya, tapi dengan gini sebenarnya ya sekarang lebih ini ya bisa membagi ranking kita nih. Karena kan kalau kemarin berapa kali kapten tuh most pick ya, kayak misalnya kayak Bamford aja kemarin 170% effective ownership gitu ya. Lu nggak punya Bamford kayak kali 2, lu punya Bamford tuh masih turun kalau Bamfordnya hasil kan. Iya. Nah, dengan begitu ya mau nggak mau lu harus mencoba mengosor Bamford gitu, di mana Bamford jadi shield buat para pemain kan. Tapi kalau dengan begini, dengan kapten yang merata, gua rasa sekarang udah mulai bakal bergejolak nih, naik dan turun rankingnya. Kenapa? Karena sekarang semua jadi pembeda gitu. Mungkin Gua rasa di game di 26 ini Ton, gua rasa ya satu-satunya pemain yang effective ownership-nya bakal di atas 100% itu cuma Bruno. Yang lainnya bakal di bawah 100%. Jadi inilah satu game week dimana kalau lu punya pemain, lu berharap pemain itu semua ngasilin. Lu gak usah peduli. Main FPL sebelum ngerti effective ownership itu enak banget ya. Pemain hasil, asik. Setelah ngerti effective ownership ya, pemain ini hasil. Aduh, kenapa hasil? Padahal lu punya ya. Iya. Karena lu udah mengerti, walaupun hasil ranking lu bisa turun. Bruno tuh gitu. Jadi kalau gue pribadi ya setelah tadi penjabaran banyak-banyak, kapten gue Bruno sih. Kalau gue kapten Bruno, gue punya 15 pemain karena gue bakal pakai bench boost. Siapapun yang hasil, gue akan menikmati itu. Karena ranking gue naik. Kalau kapten gue bukan Bruno ya, terus Bruno hasil, ranking gue kan malah turun. Gue pengen 1 minggu gitu gak merasakan itu. Gue pengen 1 minggu merasakan siapapun pemain gue yang hasil, ranking gue naik. Iya. Kenapa kita bisa prediksi Bruno? Karena Bruno kemarin pun effective ownership, atau istilahnya kita nggak ngomong efektifnya, tapi kita ngomongin ownership-nya pun sudah 98% di top 10K. Itu top 10K gitu ya. Jadi kita rasa Bruno sedikit pun yang absen pasti effective ownership-nya udah tinggi ya. Iya. Sekarang ranking gue tuh di 100.000 ya. Kemungkinan gue lihat ownership Bruno di 100.000 ini ada 98.000 orang yang punya dia. Yang kaptenin dia 5% aja dari orang-orang itu, effective ownership-nya udah 102%, 101% ya. Jadi lu udah gak bisa menikmati lagi. Jadi ya, kalau gue punya DCL, saingan terdekat gue sama Bruno DCL sih. Tapi gue sekarang udah masuk teritori, kalau gue udah bingung kaptennya siapa, ya udah. Siapa tahu MU dapat penalti tiba-tiba gitu ya, atau Chelsea gitu ya. Oke. Iya, atau apa Genius. Kalau lu kan, Pan gimana Pan lu Pan? Apa? Kapten. Ya, yang paling memungkinkan sebenarnya Bruno. Oke. Kalau dari gue juga sebenarnya ya sama ya alasannya ya. Karena kalau misalnya DCL sebenarnya oke lah. Lawannya Southampton, lawan West Brom. Cuman udah bukan penalty taker gitu. Toh kemarin juga dia ngambilin assist, yang ngambil Sigi gitu kan. Iya. Mau dibalikin, kalau Bruno tuh udah pasti ya lu kalau free kick ada penalti juga ya. Udah pasti Bruno dikasih gitu. Terus penalti udah pasti Bruno. Jadi ya free kick masih Bruno nggak sih? Free kick mungkin bagi-bagi lah sama Shaw lah ya. Kalau jaraknya dekat dan maksudnya ideal untuk langsung nge-shoot, biasanya Bruno yang ambil langsung. Tapi kalau yang buat crossing itu pasti semuanya diambil sama Shaw. I see. Kalau Zo gimana Zo? Kaptennya Zo? Sebetulnya sih gue pengen masih melirik aset City sih, menarik karena kayak yang kita tahu Gundogan walaupun kemarin sempat double game week tapi main cuma sekali, tapi dia kayak dapat 19 poin, ceilingnya tinggi-tinggi gitu. Menarik. Udah pakai kata-kata term ceiling ya. Ya gitu ya, gue kayak berharap dari Sterling mungkin atau Gundogan kalau punya. Gue nggak punya Gundogan, jadi Sterling menurut gue lumayan menarik kalau mau diferensial, karena benar kata kayak Evan pasti efektif ownership-nya Bruno pasti tinggi banget. I see. Ya, kalau gue pun sama sih. Gue sekarang antara Bruno, tapi gue lagi ada kepikiran strategi pakai triple captain di sekarang di game 26. Karena gue takut banget nih lawan-lawan gue bench boost, tapi gue nggak pakai kan gitu. Jadi ya, gue takut di situ sih. Oke, next ya. Gue baru nyadar ya, top skor FPL musim ini udah Bruno ya. Sejak kapan ya dia? Waduh. Jauh banget loh. Dia 190. Yang keduanya tuh 164. Salah. Ya, ini musim depan Bruno salahnya kan nggak ngejar ya, belum ngejar ya.
musim depan harga Bruno berapa nih ya FPL-nya? 12,5 sih kayaknya. Oke, Nggak mungkin next. sama Cloud. Kita planning gue sebelumnya udah gue bilangin. Masih percaya. Problem gue Chilwell play time-nya nggak ada ya, udah berapa kali, jadi harus mungkin gue ganti. Dan kedua, gue nggak punya 11 player untuk double game week di line up. Jadi somehow gue harus mengeluarkan salah satu antara Antonio atau Soucek bersama dengan Chilwell pastinya. Dan bench gue tidak ready untuk di-boost. Kenapa? Karena kiper gue pun tidak akan main gitu. Jadi sebenarnya pilihan gue antara dua. Kalau gue mau pakai bench boost, berarti yang pasti gue ganti kiper gue satu dan Chilwell gue ganti. Cuman kan benchnya berarti adalah ada Antonio di sana yang lawan City, ada Soucek di sana yang lawan City yang gue bisa prediksi itu hanya 2 poin dan 2 poin. Jadi pilihan bench boost sepertinya tidak akan gue pakai. Benmi nggak jadi problem Ton. Benmi juga sebenarnya ya mau gimana lagi ya, itu udah kagok gue punya soalnya. 4 poin lumayan lah. Sama kecepatan kita nanti kok. Ya, ide gue at least punya 11 pemain yang memang line up-nya double game week. Jadi gue gak akan pakai bench boost. Dan idenya lagi adalah kalau bisa gue pakai aset yang ada double game week di 27 dan 28. Sedangkan di 27 itu kan ada Southampton dan City. Gue udah punya 3 pemain. Jadi gue rasa cukup ya 3 pemain di double game week 27. Di 28 itu ada Everton, kalau jadi sama Aston Villa. Nah di sini Aston Villa gue udah ada 2, Evertonnya gue belum ada. Jadi kemungkinan gue mau transfer Everton. Pilihan Everton sangat terbatas. Karena gue hanya bisa pilih back satu karena menggantikan Chilwell. Atau strikernya, gue pilih keluar Antonio. Dimana gue masukinnya di CL. Jadi plan gue dengan gue punya free transfer 2, kemungkinan gue akan masukin di CL. Keluarin Antonio, terus Chilwell pun dikeluarin, tapi gue belum tahu nih, gue mau masukinnya siapa. Sebenarnya sih kemarin gue idea adalah masukin Southampton karena yang tadi ya, kalau double game week berturut-turut, tapi ternyata kan enggak ya. Jadi gue belum masukin tuh kemarin Southampton. Dan karena dilihat sekarang Leicester memang lagi bagus, gue ada pengen juga sih Barnes ini, attacking Leicester ini sangat menggoda banget. Dan gue merasa Barnes ini akan menjadi shield gue di double game week 26. Kenapa? Karena dia sudah 480.000 transfer in. Harganya naik. Aduh. Ya, jadi ya ini gue masih bingung juga sih. Karena pilihan gue adalah kalau gue mau masukin Kane, yang memang harusnya plan awal gue memang masukin Kane, gue nggak bisa dapet Barnes, gue nggak bisa dapet Kasanye gitu. Lu di bank ada berapa tuh uang? Di bank tuh 4,4 sebenarnya. Banyak. punya back satu di bank. Punya Dunburn juga. punya back gua, punya back. Nggak tertarik buat ganti buat jadi double Everton Ton, Chilwell sama Antonio jadi. Iya Ton, buat gue ya. Kalau gue jadi lu, minggu ini tuh easy transfer banget loh. Lu punya 4,4 di bank, Antonio out jadi DCL, Chilwell out atau Benmi terserah lu yang mana ya. Tapi gue prefer Chilwell out. Lu ambil salah satu dari Luka Digne atau Pereira atau Castani. Lu pilih aja satu dari 3 itu yang mana. Kalau lu lebih nekat, mungkin Ricardo Pereira, tapi kalau lu lebih main aman, Luka Digne gitu ya. Terus Soucek out, masuk Barnes. Itu tuh minus 4. Lu out Soucek, Antonio, Chilwell, yang Soucek dan Antonio lawan City dan fixernya ke depan gak gampang. Chilwell yang udah cadangan. Lu masuk DCL dan Digne yang lawan Southampton dan West Brom, plus Harvey Barnes yang lagi bagus. 352. Terus 352 Barnes yang masukin. Betul. Gue memang ada kepikiran minus 4, cuman ya itu tadi buat kalian mudah ya. Buat gue tuh apa ya? Gue masih bimbang nih. Soalnya kalau gue mau masukin Vardy, gue bisa punya Vardy dan Barnes. Tapi backnya nanti gue dapet Aina. Bapak kan menyarankan saya Aina, saya juga mau punya Vardy dan Barnes. Enggak, gini Van. Lu jangan lihat Vardy-nya, Van. Lu jangan lihat Vardy-nya, Ton. Lu pilih Vardy plus Aina atau Antonio plus Digne atau DCL plus Digne. Good point. Karena Barnes sudah pasti masuk gitu ya. Kalau lu bandingin Vardy sama DCL mungkin 50-50 gitu ya. Tapi saat lu bandingin Digne sama Aina kan lu pengen Digne-nya dong. Iya. Lu bandingin Chilwell sama Pereira, sekarang Chilwell udah cadangan, lu mending Pereira-nya kan. Lu jangan bandingin Kane sama Antonio, tapi Kane DCL sama Soucek Barnes. Kan Barnes-nya lebih oke daripada Soucek-nya kan. Jadi walaupun lu punyanya DCL bukan Kane, tapi lu punya Barnes instead of Soucek-nya.
Iya, Ini minus 4 ton. Minus 4, Chilwell, Antonio Soucek out. DCL, Harvey Barnes dan 1 back masuk. Dinya Kata ya. gua mah begitu, Dinya kata gua ya? mah begitu. Ya, boleh Dinya, boleh Castagna, boleh Oke. Ricardo Pereira. Aku tampung saranmu karena baru musim ini lu kasih saran pen. Karena buat gua ini jelas gitu ya. Itu Ben Mee, itu double tapi untuk Tottenham Leicester. Itu out, masuk Souceknya ganti Barnes. Chilwell itu lawan MU sama Liverpool. Chilwellnya out, masukin ya itu tadi Pereira. Tadi ya. Ya. Antonio out Antonio itu single. Out ganti Antonio out ganti DCL dan D-nya itu bakal double lagi di 28. Iya, betul. Itu easy decision itu. Ini tuh dalam Oke. hatinya, Tom. Dan kapten gue di sini masih blank. Kenapa? Karena gue belum tahu nih gue mau masukin siapa. Karena gue tadi kepikiran triple captain, jadi gue rasa bimbang juga sih. Leicester bagus, DCL juga bagus. Tapi ya masa bisa kalahin Bruno gitu ya. Ya ini gue masih bimbang banget sih. Apakah triple captain atau enggak. Cuman so far band captain tetap gue taruh di Bruno dulu. Oke. Sebenarnya Ton, ini tuh curahan hati Evan tadi tuh. Apa tuh? Kayak ini tuh sebenarnya tim yang gue pengen, tapi Iya, betul. kayak kemarin. Betul. Kalau gue punya tim tahun ini udah happy, gue udah puas. Ton, satu lagi soal triple captain. Ton, lu mau triple captain ya? Lu kan punya DCL, punya Barnes gitu ya. Tapi coba deh. Lu akan menyesal nggak lu kaptenin pemain DCL atau Barnes triple captain? Ya itu yang gue pikirin sih. Gue masih belum berani sih. Lu kebayang nggak? Lu menggunakan chip triple captain lu ini ke siapa? Iya. Buat gue, ya, Betul. sepanjang musim cuma ada 3 pemain yang mungkin gue kasih triple captain. Harry Kane, Salah, Bruno, cuma 3. Ya. Yang lain nggak akan gue kasih. Sama sih. Karena ya kalau City ada khawatir rotasi gitu ya. Kalau Kane, Bruno, Salah kan pasti main terus harusnya ya. Fardi nggak? Enggak sih gue juga. Fardi enggak. Fardi tuh angkanya nggak sesuai sama return FPL ya. Jadi gue gak pede. Tapi kalau 3 yang tadi gue sebut ya, mereka tuh kapten di masing-masing tim. Nggak kapten, tapi maksudnya mainnya seperti kapten gitu, kayak focal point-nya. Mereka semua penalty taker. Kalau mereka nggak cedera, mereka pasti dimainin. Incer double game week-nya. Gitu. Jadi gue kebayang sih kalau gue kaptenin DCL atau Barnes dan gagal, gue akan lebih nyesal dibanding kalau gue kaptenin Bruno dan gagal. Oke. Ya udah. Sip, guys. Tunggu transfer gue nanti di live streaming ya besok ya. Karena harus nunggu waktu dulu dong, nunggu presscon dulu. Bahkan mungkin bisa setelah live streaming sih. Ya. Iya. Tunggu di Twitter kalau gitu. Next, Pen. Beda 6 poin nih sama gue nih. Jadi kalau gue tadi minus, sekarang cuma beda 2 poin, tapi lu bench boost ya. Idih, beda 6 poin aja rankingnya bedanya 11.000 ya. Iya. 15.000 ya? 15.000 bedanya. Gua 88 ya. Gila. Iya, 15.000. Oke, jadi problem gua ini itu 2 problem utama, nggak terlalu masalah sih sebenarnya. Benching headache setelah 26. Karena ya season kayak gini banyak rotasi, banyak apa, jadi gua nggak masalah kalau gua punya bench lumayan bagus. Dan bench gua agak lumayan bagus juga, nggak mahal-mahal amat ya, kayak Dunburn 42, ada Rabiot itu 4,5. Ngomong-ngomong ini gua baru wildcard minggu lalu ya, buat yang nggak tahu. Mas punya duit nggak, Pan? Ada Rabiot. Ada Rabiot ya. Ada Rabiot. Kamu masih dapat duit nggak? Nggak, duit gue duit gue di bank ada 1,3, 1,4 gitu kurang lebih. Oh. Terus rotasi City nih sempat bikin pusing, tapi setelah dipikir-pikir lagi gue udah agak mau peduli lagi lah si Pep ini bikin apa. Pokoknya gue punya 3 City, main syukur gak main ya udah gitu. Karena cuma dipikir gimana gitu. Tapi gue pikir gini, 26 City double, 27 City double. Berarti 2 game ke depan ada 4 pertandingan nih. Ya masa sih Cancelo, Stones, Gundogan main cuma sekali 2 kali. Yeah. Harusnya lebih. Jadi itu mereka mau single, jadi di pikiran gue adalah mereka pemain single, tapi bisa aja double. Bukan gue mikirin mereka pemain double yang mungkin dirotasi ya, tapi udah aja. Toh kalaupun mereka single, gue bakal tetap mainin mereka. Mereka City ceiling point-nya tinggi. Karena susah juga kalau kita fokusnya ke gimana caranya mengatasi Pep Roulette on the back yang bakal main 2 kali berturut-turut. Percuma, mendingan kita fokus ke yang lainnya aja. Player lain ya. Player lain. Ya udah 3 itu taruh aja. Yang gue agak nyesal di wildcard kemarin itu adalah gue double attack Spurs, Son, Kane. Kayaknya pendek banget, padahal form mereka lagi kurang. Dan Tony itu udah berkali-kali bilang ya, itu Leicester wajib butuh.
kalau sekarang gue lihat gini, harusnya kalau gue mau lebih aman, Spurs gak usah double attack satu aja, satu slot lagi buat Leicester. Jadi either itu Son, Vardy atau Kane, Barnes. Yang gue pasti pilih Kane, Barnes sih kalau ada pilihan itu ya. Tapi ya udah lewat juga wildcard-nya dan Son juga fixers-nya gampang. Gue benar-benar expect nih, kalau sampai sekarang Mourinho itu pakai formasi yang tadi gue bilang ya, tengahnya midfield Højbjerg, Ndombele, Ali, terus depannya Son, Kane, Bale, itu bisa jadi turning point-nya Spurs lagi dan Son, Kane gacor lagi. Gue berharap banget itu. Tapi kalau sampai itu gak terjadi, Son, Kane ini gak bisa gue jual karena di 29 mereka main. Ya, dan di 27 pun bagus. Di 27 pun bagus ya fixture-nya ya. Iya. Nah, 28 itu ya? 28 di ide gue ada save 2 transfer when possible ya. Sebenarnya gini, tim gue ini dari sekarang 26 sampai 29, gue nggak pakai transfer pun, fixers-nya udah bagus semua. Oke. Kiper gue Martinez sama Areola tuh udah bakal Martinez terus lah sampai 2 9 juga masih 8. 29 ya tetap Martinez sih 29. Terus Cancelo Stones tuh itu gue pasti pakai main tiap minggu. Gue udah gak banyak mikir kan. Salah satu dari ada Rabiot, Dallas sama Burn tuh bakal switch lah 27, 28, 9. Salah satunya ada. Terus itu Son salah, Bruno, Gundogan, Bamford, Rafinha, Watkins, Kane. Itu tiap minggu pasti ada 7 orang dari mereka. Satu yang rotate ya. Oke. Jadi sebenarnya dari sekarang sampai 29 transfer gue tuh bakal hoki-koki gitu loh, bakal kayak oke, ini keluarin menjadi siapa, terus nanti masukin lagi, nanti keluarin lagi, masukin lagi. Jadi sebenarnya tim gue bakal gini-gini aja. Dari 29 ke sana, gue udah harus mikir nih, karena gue udah gak punya wildcard lagi kan. Dari 29 ke sana tuh bakal ada double game week lagi, bakal ada blank game week lagi. Gue harus mulai mikir gimana caranya saat ada double game week gue bisa ngambil si aset yang double game week-nya, saat blank game week gue bisa cadangin yang ngeblanknya segala macam. Jadi harapan gue sebenarnya dari sekarang sampai 29 transfer gue agak nggak asal juga, tapi short term semuanya cuma satu, nanti gue beli lagi, nanti balikin lagi, nggak apa-apa. Tapi dari 29 ke sana sebisa mungkin kalau gue punya 2 free transfer, gue punya 2 free transfer. Nah, si transfer switch ini sekarang itu akan dimulai dari Leeds. Jadi Leeds ini kan gue punya 3 nih, Bamford, Rafinha, Dallas. Gue bakal jual 1 karena mereka sekarang single game week ke aset double game week. Aset double game week yang gue paling pengen itu kalau nggak Leicester, Everton. Pilihannya gue jual kalau nggak Dallas, Bamford. Kalau sambil ragu-ragu pen. Ragu karena kalau Leicester gue pengennya Harvey Barnes. Tapi Rafinha ke Harvey Barnes gue uangnya kurang 0,2. Okay. Dallas tuh bisa ke Ricardo Pereira, bisa ke Timothy Castagne, bisa ke Luka Digne. Oke. Cuma karena gue agak membosankan dan nggak berani ngambil kayak Ricardo Pereira ownership 0,9% gue ambil gitu, gue nggak berani lah kayak gitu. Gue udah punya ada Rabiot 0,6% dan Burn 0,5% tuh itu udah terlalu aneh buat gue. Jadi kalau gue jual Dallas gue ambilnya Digne, kalau gue jual Bamford gue ambilnya DCL. Cuma 1 berarti, bukan minus 4. Atau dua-duanya. Oke. Jadi Dallas sama Bamford. Nah, gini, plus minusnya kalau Dallas gue jual sekarang, gue yakin gue beli lagi nanti menuju 29 tuh gue beli. Kemarin ya, di game kemarin saat Dallas, Rafinha sama Bamford bikin gol, itu salah satu keuntungannya adalah semua orang yang mau triple leads di 29 nanti, entah mereka free hit, entah mereka pakai free transfer, triple leads-nya pasti Bamford, Rafinha, Dallas. Ya kan? Kan kalau kemarin masih ada yang berani, oke, gue gak mau Dallas, gue maunya Harrison atau siapa gitu. Tapi setelah kemarin Leeds 3-0 dan 3 golnya dari mereka, di 29 tuh harusnya lebih dikit yang nekat. Udah aja Dallas. Jadi, siapapun yang gue jual sekarang di Leeds ini, gue pasti beli lagi. Oke. Cuman kalau misalnya lu jual sekarang, lu beli lagi, berarti kan nanti akan ada selisih buy price. Harga. Ya? Nah itu. Bamford tuh gimana? Makanya, kalau gue lebih condong ke Dallas sekarang, karena gue beli Dallas tuh 4,9. Sekarang harganya 5. Oke. Jadi kalaupun gue jual Dallas, nanti gue beli lagi, gue cuma jauh ya selisihnya ya. 1 kan ya. Tapi ceilingnya si Digne dibandingin si Dallas itu nggak jauh beda ya kalau kata gue. Sama-sama back gitu. Sama-sama bisa main bagus, nggak salah apa-apa, terus kipernya tato blunder, hilang aja clean sheet poinnya. Kan bisa kayak gitu kalau back ya. Tapi keuntungannya lu punya Digne sekarang, kalau lu lihat kemarin main juga kan 4-3-3 kan sebenarnya. Betul. Dan 3 di depan itu Digne, Rica, James.
Digne di depan. Ya sempet kayak gitu di Ya, live kita score. bisa lihat sih crossingnya Digne juga banyak ya. Jadi ya attacking leadernya ada. Cuman balik ke plannya Evan, kan lo tadi bilang Leicester butuh tuh. Tapi di plan lu semuanya Everton. Kenapa nggak di misalnya DCL tapi Kastanye gitu? Atau misalnya Digne tapi ya Barnes jadinya bukan Bamford gitu yang dikeluarin tapi Raphinha gitu. Gini, ya tadi gue bilang gue mau Barnes tapi uang gue nggak cukup buat tadi Raphinha jadi Barnes. Kalau gue mau Barnes, gue harus jualnya Son atau Gundogan. Jadi attacking Leicester lu duitnya nggak cukup di sana karena itu cukup. lalu nggak ada opsi di sana. Oke. Betul. Nah, tadi kan gue bilang gue ngasih Son kesempatan sampai game 29 ya. Panjang Kalau ya, sampai 29 Kalau sampai 29 sih mau ini mainnya masih gitu-gitu aja, maka setelah 29 Son ini gue korbanin jadi Harvey Barnes. Ya mungkin udah telat banget. Ya itu rencana sekarang, nanti bisa berubah lagi. Oke. Nah, tadi Dallas, tapi kalau gue Bamford sekarang gue jual, terus nanti gue mau beli Bamford lagi, gue harus nabung setengah. Jadi sekarang gue jual Bamford jadi DCL. Setengah. 0,5. Jadi kalau sekarang gue jual Bamford ke DCL, terus nanti DCL gue jadiin Bamford lagi, lebih mahal setengah. Jadi lebih berat ya. Dan gue takutnya gini loh. Gue punya sekarang striker 3, Watkins, Kane, Bamford. Tiga-tiganya gak bermasalah. Kane sama Bamford sama-sama penalti taker. Gue mau nge-chase point dengan jual striker gue yang gak bermasalah jadi DCL. Seperti di rasanya ya? bulan kemarin tuh pernah gue kayak begini. Bulan kemarin tuh gue ada Wilson, Watkins sama siapa gitu. Gue jual Watkins jadi Antonio. Terus Watkins yang ngegolin, Antonio-nya cedera. Gue pernah gitu kan ya. Lu masih punya Bamford dulu itu. Bamford Watkins. Nah gue khawatir jangan-jangan nih kalau sekarang gue jual Bamford jadi DCL, itu tuh keulang, cuma beda pemain aja. Jadi mending ikutin jargonnya S3 apa. Gue selama Februari ikutin jargon S3 naik terus. Mau MTM ya? Mau manajer of the month tuh. Nah, kalau tim anak kita kenapa-napa, jangan diapa-apain loh. Oke. Sekarang gue tanya, tim gue ada yang kenapa-kenapa nggak? Enggak. Ada. Kenapa-kenapanya tuh gue gak punya Leicester dan gak punya Everton. Itu kan tim orang lain, tim lu kan gak kenapa-napa. Ya tapi ini gitulah ya. Apa rencana gue salah satu dari Dallas atau Bamford atau dua-duanya, gue lebihin ke Dallas. Tapi good news for lu kan. Aston Villa waktu leg pertama kan kalah 3-0 lawan Leeds ya. Dimana sekarang Leeds di home. Jadi harusnya kalau kata gue, orang-orang yang kemarin udah ngejer Leeds United di 25 dan sekarang pakai bench boost, pasti kan banyak banget tuh yang benchnya Leeds tuh. Bisa 2-3 aset kan. Ya. Itu udah pasti bisa pembeda lu banget lah. Meskipun itu single kalau kata gua. Betul. Daripada kita ngejar 15 pemain yang double gitu. Itu kayaknya unrealistik ya. Ya. Terus itu benar itu. Buat orang-orang yang udah pakai bench boost, kan di game week 26 ini gak bisa bench boost lagi ya. Iya. Dan Leeds kemungkinan mereka pasti di bench jadinya. Bench mereka tuh itu Bamford, Raphinha, Dallas itu ya. Ya karena mereka lebih prefer double game week kan. Double game week ya. Jadi saat orang lain gak bisa menikmati poinnya ini, ujung-ujungnya bench gue jadi single semua juga ya, gue ngeliat ini ya, cuma Areola tapi nggak apa-apa karena tapi nggak apa-apa karena fixernya bagus ya. Betul. Karena jadi ya sebenarnya agak susah kalau misalnya kita pakai ideal bench itu harus semuanya double baru di boost, karena kita lihat di game week 25 double game week-nya kan udah ada di Leeds ya, dan dimana sekarang jadi single, dimana kalau lu berarti sekarang punya 15-15-nya adalah double semua, berarti kemarin lu udah hilang poin dari Leeds gitu kan. Betul. Tapi kalau lu kemarin udah pakai Leeds double dan lu udah nikmatin hasilnya, sekarang yang single wajar gitu. Buat info lu ya, semua pemain bench gua itu Bamford, Raphinha, Burn itu mainnya hari pertama hari Sabtu. Jadi hari Sabtu gua udah langsung tahu bench boost gua ini gagal apa enggak. Tapi ya lihat, tapi gue yakin banget gue pakai bench boost sekarang. Kan boleh nggak itu Dunburn-nya ditukar sama Dallas aja bisa nggak? Kan Dallasnya jadi Dini. Oh, gini, gue gak akan transfer. Gini, gue gak akan karena gue pakai bench boost tiba-tiba bench gue itu salah Fernandes sama Son atau Kane. Mungkin gue gak gitu. Gue normal, karena kalau gue pengen tahu bench boost gue berhasil apa enggak, gue akan naruh pemain yang memang layaknya di bench itu. Berapa poinnya? Kalau gue naruh salah di bench, terus salahnya 2 gol, terus gue bilang bench boost gue berhasil, ya nggak berhasil kalau Burn-nya di inti dan blank kan. Gue benar-benar pengen lihat bench gue tuh berhasil apa enggak. Oke. Target point, ini kan kita udah lama gak ngomongin target point ya.
buat gue Game Week 26 ini akan jadi season defining moment gue sih. Kalau gue pengen masuk top 10K, berapa tuh? Itu sangat tergantung sama bench boost gue ini berhasil apa enggak. Nggak usah pakai drum roll segala. Oh iya. Kalau bench boost gue ini di bawah 100 poin, gue pasti bukan pastilah, gue pesimis masuk top 10K. Kalau gue mau punya harapan masuk top 10K, tergantung harapannya besar apa kecil ya. Kalau gue sampai 120 poin, gue punya harapan kecil untuk masuk top 10K. Kalau gue mau harapannya besar masuk top 10K di akhir musim, ini bench boost 140 poin. 140 poin. 140 poin. Pen, target lu sendiri berapa? 125. 125. 125 poin game ini. Lu kayaknya beda sama gue, itu cuma di bench sama ada Rabioyo. Sisanya gue sama. Yakin lah lu punya. 125 poin gue targetnya. Kalau ini kalau semuanya di bawah 100 poin ya, udah goodbye top 10K gue. Gue harus. Sekarang selisih gue poin sama yang top 10K itu 70 ya. 71 poin. Bench boost gue ini harus bisa mangkas 25 poin lah, 20 poin, 25 poin lah kalau gue masih mau punya harapan. Ini average minggu ini pasti gede banget. Ini double game paling gede sepanjang FPL ada kan? Iya, betul. Jadi kalau poin gue cuma 5 poin di atas average gitu, ya percuma. Sekarang juga kalau gue bandingin average, gue gak pernah bandingin sama average normal lagi. Karena top 10K ya harusnya ya? Average top 10K, karena dead team tuh sekarang udah lebih dari 3 juta tim ya. Dan lagian kan lu memang targetnya ke top 10K, jadi lu harusnya bandinginnya average top 10K. Jadi average itu lu harus pangkas terus gitu kan tiap minggu ya? Gue pangkas terus, ya. 120 poin ya, dicatat ya. Thank you, Pen. Next, Zo. Gimana, Zo? Problem gue punya terlalu banyak pemain yang single game week, itu sampai di line up gue aja ada 3 yang single game week. Jadi gue nggak mungkin pakai bench boost juga kayaknya. Gue masih punya Lawton, Klein udah gue transfer out. Gue udah early transfer balik ke yang lama biasa. Out Klein sama Bruno. Masukinnya Pereira. Nah, ini mau dibahas nggak nih Brunonya nih? Kenapa gue out Bruno? Template rating lu tuh udah rendah kan? Apa gua? Zo udah rendah. Terus sekarang lu jual Bruno ya? Template rating lu isi berapa? 2%? Gimana Zo? Lo kenapa lu keluarin Bruno? Gini. Bruno kan bakalan lawan apa sih, Chelsea ya. Terus di 27 juga bakalan City ya kan. 28 pun lawannya West Ham ya. Menurut gua enggak. Ya on paper enggak semudah lawan Sheffield, enggak semudah lawan Palace gitu. 29 blank. 29 blank. Son lawannya secara fixture memang Burnley bagus ya. Secara fixture. Ya, dan main di 29 karena balik lagi gue udah nggak punya free hit. Base planning gue tuh karena 29 gue nggak punya free hit. Terus udah gitu dari track record tadi sempat dibahas juga pas captaincy selection sebenarnya kan. Ya. Track record MU lawan tim Big Six musim ini ya. 0-0 kalah 1-6 lawan Spurs. 0-0 lawan banyak tim. lawan Chelsea, lawan Arsenal, kalah 1-0 juga lawan Arsenal juga. Jadi ya menurut gua dua match sampai ke 28 nanti ya, sampai ke 29 malah. 2 match yang Bruno-nya bakal blank menurut gua. Ya yang nggak tahu juga sih bakal blank atau enggak, tapi kemungkinan besar sih. Maksudnya lu expect blank gitu ya? Ya, gua expect blank. Makanya alasan yang sama juga kenapa gua malah tahan Shaw-nya. Walaupun lawannya Chelsea, karena gue berharap di 0-0-nya tadi. I see. Kenapa Son? Ya yang paling murah yang bisa gue dapat, yang rating template yang masih yang template overall ya. Ownership juga masih tinggi ya. Ya. I see. Sebenarnya gue suka sih dengan cara berpikirnya Zo sih.
dengan shield yang besar banget gitu kan, dilepas lu ambil sword, cuman sayangnya sword itu tuh adalah shield orang lain gitu kan. Son ini kan udah Son, banyak orang udah punya gitu kan. Nah, itu dia kenapa gue kaptenin Son di week ini. Oke, Karena semoga bisa berap jadi gua swordnya ya. Ya, gue mau swordin season ini, gue harus outscore Bruno, dan gue harus outscore orang yang punya Son plus Kane. Betul. Setuju. Ya kan? Makanya gue harus Baru kali ini kaptenin Son ya. kita dua-duanya setuju sama Gini, Zo. gue setuju sama pikiran Zo yang tadi, tapi gue tetap lu lepas Bruno ya Zo ya. Gini. Tadi gue udah bilang, gue punya Bruno dan Bruno hasil ranking gue turun. Iya. Apalagi gak punya Bruno Zo, ngerti gak? Tapi susah kan kalau kita lihat squad dia sekarang, dia itu di depan tuh terlalu banyak diferensial. Iya. Tuh. Bukan di depan sih, maksudnya di squadnya ya, gitu, diferensial. Kalau misalnya ini template lu, kan pas Bruno lu masih bisa punya Ken Vardy, double tuh. Ya kan, kalau di sini kan case-nya kan Zo itu udah ada diferensial lah, Lacazette di depan, di belakang pun sudah ada Xiao dan Pereira malah sekarang kan. Jadi ya mau nggak mau di tengah pilihannya hanya Son jadinya. Zo, pertanyaan satu Zo, lu kiper yakin Darlow lawan Wolves nggak Sanchez lawan West Brom? Tadi kita sempat bahas juga sih sebenarnya gue lebih takut Diagne daripada Pedro Neto, jadi ya. Ya, oke. Tapi gue itu oke sih, karena West Brom ini gue rasa ya attacking threat-nya kan kita tadi udah lihat udah ada ya, dan kita lihat pun West Brom ini kadang suka membuat kejutan dengan memberikan golnya ya. Jadi si striker West Brom ini ya, Mbaye Diagne ini ya, 4 pertandingan terakhir kalau ada minutes per XGI, dia kan pemain baru, gue nggak ingat dia full plus apa enggak, tapi jadi golnya minutes per XGI, dia tuh keempat dari seluruh pemain FPL. Keempat, jadi dia di-expect terlibat gol paling sering. Kayaknya dia tuh lebih tinggi daripada Watkins, lebih tinggi daripada saingan-saingan DCL-nya gitu lah, Mbaye Diagne. Cuma dia main buat West Brom aja. Gue pikir kalau si Diagne ini main buat Everton atau buat Leicester gitu pasti lebih banyak pemain-pemainnya. Iya. Nah ini mah lebih ke biasnya Zo aja lah. Newcastle. Gue pengen nanya ke Ko Evan deh. Kalau gue pengen masukin Son ya kan. Gue buangnya Bruno. Kalau menurut lu kok siapa yang harusnya gue buang untuk Son gitu? Kalau ini Zo, ini adalah akibat dari transfer lu sebelumnya kan, benar kan? Ya. Kalau lu tanya siapa yang gue buang? Lu jangan gitu, udah tahu lagi sakit, ditaruh garam, ditaruh merica. Bukan. Kalau lu tanya siapa yang lu korbanin buat Son ya, kalau lu punya dari sebelumnya, sebenarnya Lacazette yang lu korbanin buat Son. Lacazette tuh harganya mirip Son kan? Iya. Lu downgrade si Lacazette ini siapapun jadi si Mbaye Diagne tadi atau siapapun itu yang murah, lu save uangnya. Lu pakai uangnya buat upgrade Soucek atau Klich. Tuh kan? Cuma ya kalau lu udah ini lu buang Bruno minus 4. Lu buang Bruno aja udah minus 4 apalagi kalau lu buang Lacazette. Jadi Iya. Ini tapi dari sini lu bisa belajar gini, kita semua bisa belajar gini. Apapun yang lu lakuin bulan lalu, apapun yang lu lakuin 2 bulan lalu atau minggu lalu, itu impact-nya bisa sampai ke bawah sekarang, betul kan ya? Iya. Setuju. Ya, FPL gitu kan. FPL tuh bukan based on apa yang gue lakukan di game week ini, tapi apa yang gue lakukan di game ini untuk berapa game week ke depan dan nantinya efeknya gimana. Kalau bisa ya jangan weekly ini ya, weekly plan gitu ya, jangan weekly base gitu. Kalaupun misalnya week kemarin lu jelek, kan plan lu belum tentu cuman week kemarin doang gitu ya. Kecuali misal kalau kayak gue tadi, gue udah tahu nih squad gue sampai 29 ya pemain gue yang gue pengen memang itu aja. Jadi walaupun gue weekly plan, kenapa gue weekly plan? Karena gue udah punya long term plan-nya lagi. Memang sekarang saatnya gue bermain per game week ya. Kurang lebih gitu. Bisa terus-terusan mau nahan jadi punya 4 free transfer kan tidak bisa. Iya. Kok. Mau nge-note sedikit. Ini kan kapten gue Son. Tapi sebenarnya masih mungkin jadi Sterling karena ya walaupun mungkin single game week juga sih, tapi trivial sih, ini trivial thing saja. Dari game week 11 sampai ke game week kemarin 25, Sterling adalah pemain
yang blanknya paling sedikit atau paling konsisten dalam return point. Bangga nih ya. Walaupun Bangga ya. sebelumnya nggak setinggi Bruno, nggak setinggi Gundogan bahkan ya kan. Tapi dia selalu hasil di saat Oke. Awal-awal dimaki, sekarang ditinggikan. termasuk -1 gua kaptenin juga ya, blacknya termasuk itu. Ya, Oke, next. Sterling ini under the radar sih ya. Sebenarnya bagus Sterling ini. Next, highest kita guys. Biasa emang yang bagus tuh taruhnya paling belakang ya, highest kita nih. Kan nggak nyadar kan teman-teman yang nonton kan, Evan ini paling belakang terus planning, tapi highest terus 3 kali berturut-turut. Kenapa mau ngikutin planning gua sekarang? Enggak kan? Berarti itu menunjukkan si Evan tuh ketinggalannya kejauhan. Jadi mau highest 3 kali tetap aja paling belakang. Tapi nyusul Van. Lu bisa nyusul Zo Van kalau lu main gini terus dan Zo main gini terus. Lu bisa nyusul Zo sih dia. Berarti berapa game week tuh dari game week 11? 14 ya. 14 game week naik 4 juta ya udahlah. Oke, Van, gimana Van? Gua sebenarnya tidak ada masalah, cuman ya gue masih tergiur dengan Leicester. Dan gue pernah ngomong sama dulu pada kan kemarin, Rashford mau kalau di game week 25 mau hasil pun gue bakal tetap jual Rashford nanti. Gue butuh aset Leicester sampai 28. Oke. 26 pun kan masuk yang cukup mudah harusnya. Arsenal ya. Dan Burnley. Kalau mau trivia-triviaan ya, Vardy selalu menjadi langganan pencetak gol kalau tiap lawan Arsenal. Berapa pun ya waktu itu ya? Menarik. Seingat gue ya, 7 pertandingan terakhir Vardy itu lawan Arsenal 8 gol apa 9 gol ya. Plus ada asisnya juga kalau nggak salah. Vardy, seingat gue ya mungkin salah. Tapi lebih segitulah. Tiap lawan Arsenal tuh kayak lagi latihan nembak gitu ya, Vardy itu jadi kayak. Jadi transfer lu gimana, Evan? Potensial transfernya? Bentar sih, Evan-nya nge-lag videonya. Gue kira dia pakai virtual background lagi. Tapi ini Holding cedera gak bisa main. Iya. Iya. Kalau Holding cedera gak bisa main, Thomas Partey juga masih diraguin kan, jadi ya. Kalau gue mau punya Vardy, gue harus buang salah satu midfield gue. Yang pasti kan gue buang Rashford. Cuman gue nggak mau ketinggalan juga, cuma punya ini 1 biji. Makanya gue mau buang Lowton gue jadi Shaw. Oke, Luke Shaw. Luke Shaw itu free kick taker iya, corner taker iya, dan cara main dia kalau lu perhatiin ya sama kayak Robo. Karena area touch-nya kan cukup banyak sebenarnya. Shaw juga. Terus jadi yang masuk Barnes buat menggantikan Rashford tadi gitu ya. Shaw ganti Lowton sama Bamford yang gue jual jadi. Oke, Bamford jadi Vardy. Bamford bisa nggak Adams yang keluar, Van? Adams jadi Vardy cukup nggak uangnya? Sebelumnya cukup, cuma squad value gue 0,2. Gara-gara si Barnes. Karena Shaw-nya naik 0,1. Barnes naik Vardy naik 0,1. Dua-duanya naik 0,1. Jadi gue 0,2 buat jadiin Adams ke Vardy. Asalnya gue mau gitu, mau Adams, cuma karena nggak jadi. I see. Karena itu jadi gue gantinya Bamford. Terus dilemanya late transfer. Soton juga kedepannya kan masih ada double game week lagi kan sebenarnya. Harusnya minggu depan. Jadi sebenarnya Adams tuh masih ya udahlah gitu. Third striker gue cuman ya nggak jelek-jelek amat gitu ya. Adams masih bisa. Gimana kalau gini, Van? Lu potensial transfer out-nya Rashford tetap jadi Barnes. Bukan Bamford yang keluar jadi Vardy tapi Adams, kan uangnya nggak cukup tuh. Yang lu jual buat beli Shaw bukan Lowton tapi Cresswell. Jadi Cresswell, Adams jadi Shaw, Barnes, Vardy. Lowtonnya baru lu buangnya nanti minggu depan. Lowton buangnya nanti aja. Itu buat Lowton itu kan lu pakai murah tuh. Di 29 nanti lu bisa jual ke Dunburn atau ke Joel Veltman atau siapapun lah back murah yang main di 29. Ada Rabiot lah siapa. Lain. Maksudnya Cresswell cuman gara-gara versus City ya, nggak juga ke depannya. Bukan gara-gara versus City-nya, Evan. Karena kan Cresswell pun lu bakal bench. Dan Lowton pun juga lu bakal bench juga kan kalau memang nggak dimainin gitu. Jadi salah satu pasti kan jadi bench, salah satu diganti jadi Shaw. Nah, Van, Cresswell sekarang kan lawan City. Minggu depan itu lawan Leeds, Bamford, Rafinha.
mungkin lu cadangin juga. Minggu depannya lagi lawan MU. Terus minggu depannya lagi lawan Arsenal. Justru lawan Leeds, lawan Arsenal gue pakai Cresswell. Oke, tapi City MU lu cadangin kan? City MU cadangin kan? Nih ya, Cresswell tuh ya masih bakal lawan Wolves, masih bakal lawan Leicester, masih bakal lawan Chelsea musim ini. Jadi salah satunya lah, itu salah satu cara lain lu aja kalau lu mau. Karena Bamford ini kalau lu jual sekarang ya, somehow lu harus beli lagi buat 29 pasti. Notes dulu aja, Van. Lu kalau Bamford lu jual, lu dapatnya harganya berapa? Berapa ya? Gue lupa. Karena kalau terlalu jauh ya, misalnya 6,5 gitu kan, sekarang dia 6,9 ya. Kalau udah 0,3 aja, gua rasa itu udah berat banget tuh cari 0,3 mau dari siapa? Buat gitu. beli dia, iya. Buat beli dia lagi gitu. Jadi lebih baik Cresswell. Cresswell kalau dijual sekarang berapa lu? Mungkin kan lu bisa pertimbangin itu gitu. Iya, cuman ya gue merasa back gue tuh gak kenapa-napa sebenarnya. Dan Cresswell gue punya juga. Lu satu tim ini lu gak kenapa-napa. Rashford lu pun gak kenapa-kenapa. Bamford lu pun gak kenapa-kenapa. Tapi lu jual jadi Barnes Varney kan? Lah itu jadi kan sama kayak lu kan, karena lu berarti kalian mematahkan jargon kalian sekarang ya? Jargon kita ya? Lu butuh Leicester sekarang. Gue butuh Leicester sekarang. Gue cuma butuh itunya dulu buat sekarang. Oke. Iya, gue setuju sama ada ambil Leicester-nya. Cuma yang gue sayangkan kalau lu lepas Bamford demi Leicester, mending Adams walaupun lu jadi kehilangan Cresswell. Buat gue mah begitu. Karena Cresswell bakal lawan City, bakal lawan MU. Dua sebelumnya juga bakal Arsenal Leeds. Lebih penting Bamford atau lebih penting Cresswell? Bakal lu pakai nggak nih misalnya di 27, 28, 29? Karena kan 29 mereka main juga kan? Tuh 27 tuh. 27 Bamford lawan Cresswell. Lu mau pakai Bamfordnya mau pakai Cresswellnya? Gue sih Bamfordnya. Bamfordnya penalty taker. Gue Cresswellnya. Ya udah kalau memang lu Cresswellnya ya udah apa-apa. Makanya gue lebih memilih Cresswellnya karena kalau gue sih yang aman buat Cresswell sama Bamford kemana-mana sih kalau kata gue. Ya cuman gini Pan, kan kita nggak punya Cresswell ya. Dia tuh udah merasakan poin-poinnya Cresswell, jadi kayak ada biasnya gitu nggak sih? Ya betul. Jangan kalau kalian menyarankan jual Cresswell, jangan iri gitu pas nanti Cresswellnya hasil. Aduh kenapa ya? Kita mah nggak iri. Kita mah nggak iri, iya. Gue nggak merasakan. Yang bawah gue nih yang selalu nyesel. Aduh, kenapa sih Cresswellnya hasil mulu gitu? Ada penyesalan nggak punya gitu. Tapi di sini kita bisa belajar dari Evan ya. Evan ini melakukan sebuah transfer yang menurut dia oke buat tim dia, bukan buat kita kan menurut kita ya gitu ya. Tapi kan yang lebih tahu timnya kan pasti orangnya sendiri ya. Jadi buat teman-teman juga yang nonton, ini kita udah ada mungkin 1 jam kita ngomong. Jadi tolong dengan bijak pilih informasinya yang baik buat tim kalian. Oke? Bukan karena nonton gitu. Nah, terus Van, sorry dikit lagi nih ya. Lu tadi Cresswell bilang poinnya bagus ya. Gue lagi ngeliat poin Cresswell nih. Cresswell tuh 12 poin, lawannya Sheffield. 9 poin, lawannya Fulham. 8 poin, lawannya Burnley. 5 poin, lawannya Crystal Palace. Saat dia lawan Tottenham 2, saat dia lawan Liverpool 4 lumayan. Saat lawan Chelsea 1, saat lawan MU 1. Jadi dia lawan tim besar tuh blank. Dia poinnya bagus karena lawannya Fulham Sheffield. Ke depan, dia lawannya City MU. Apakah lu expect 5 poin lawan 5 poin 6 poin lawan City? Pas City MU mah nggak gue mainin. Gue tetap 3-5-2. Gue 3-5-2, back gue semuanya aman. Gue punya Shaw, gue punya Robo, punya Target, punya Cresswell, punya Dallas. Tinggal pilih lu mau pakein siapa tiganya. Kalau lu 3-5-2, berarti kan Bamfordnya lu pakai main lawan Cresswell. Ya kan gue punya Vardy sama DCL. Ya kan kalau misalnya jual Bamford kan jadi Vardy DCL terus. 3-5-2. Iya betul. Ya jadi Vardy DCL terus Bamfordnya nggak ada ya? Iya, ngapain? 29 lu bakal beli Bamford lagi nggak? Belum tentu. Karena gue pun udah cukup aman. Gue punya Martinez, punya Target. Siapa lagi yang gue punya? Son. Gue punya. Udah. Udah. Tapi gue rasa lu pasti beli lagi sih. Gue rasa pasti beli lagi. Dari Adams ke Bamford aja. Cuman mungkin gue akan, karena gue 30 kemungkinan wildcard. Di 29 mungkin gue akan abisin transfer kayak Gundo atau Foden, mungkin gue ganti ke Rafinha. Ya, atau DCL-nya lu turunin ke Bamford. Iya bisa, itu juga ya. Maksudnya. Jadi 30-nya wildcard. Oke. Karena gue 30 atau 31. Itu informasi yang kita nggak tahu karena lu udah ada planning 30 wildcard ya. Iya. Oke. It's good. Betul. Oke nih ya, kayaknya Evan udah planning sampai 30 gitu, game 30 asik banget gitu. Biasa lah.
Biasa lah. Gitu. Gue pikir lu planning cuma sampai minggu ini, Van. Ngejar MOTM, udah itu lepas lagi. Cuma gue Ngejar gua dong. ngejar Zo, nyalip, udah aja. enggak, gue pikiran week ini triple captain beneran jadi kayak shieldnya yang bench push gitu, karena bukan nggak bench ngapain kan, gue punya single banyak gitu, ganti Bamford jadi Vardy doang, 4 pemain gue single yang belum tentu bakal ngasilin gede. Creswell lawan City apa yang lo harapkan kan? Adam versus Everton ya udah gitu, ngapain gue bench terus ya kemungkinan gue triple captain, cuman nggak tahu gue sama lu sama-sama galau lah. Oke deh kalau gitu guys, thank you for watching this episode. Cukup lama karena double game week ya, kita banyak banget planning dan memang menentukan sih gue bilang ya, apalagi kapten tuh, itu kapten penting banget tuh. Lu bisa either ketinggalan 20 poin atau lu bisa ahead 20 poin. Make up some ground. Pokoknya setelah game week ini harusnya kita manajer FPL maksudnya itu udah mulai bisa nentuin target sih. Akhir musim lu mau di rank berapa? Harusnya udah kebayang. 1.000. Target lu berapa, Pan? 500.000. 1.000 lah naik nih. Berapa, Pak? 500? Kalau sampai game week 30 gue udah nyampe 500.000, gue naikin lagi. Ya. Asik. Zo berapa, Zo? Gue udah menjauh dari 5 juta nih. 100. 100 apa? 1 ketinggalan di bawah Evan. Selalu. Kalau lihat gak motong dong. Gue sama Evan kayaknya top 10K ya, Pan ya? Gue sama lu sama ya? Harusnya. Gue tergantung hasil game week 26 ini. Kalau 26 tadi 140, top 10K gue. Tapi kalau 101, Ya kan, 98. Nama juga target, atuh. Target kan masih di-achieve besok. Ya, pengennya sih top 10K, tapi ya kalau gue berharap, tapi kalau gagal ya percobaan pertama, nanti tahun depan kita coba lagi. Oke. Yang terbesar lu berapa sih? Top 100K. Apa ranking gue? Iya, OR lu yang paling tinggi itu berapa? Jelek itu 46.000 gitu, 40 berapa. Tapi itu kan ya targetnya berarti kalau nggak nyampe top 10K melebihi 46.000 dong. Seenggaknya 40.000. Iya. Ya seenggaknya dulu kan kita main, dulu cuma lawan lu doang. Dulu cuma lawan Tony doang, nggak ada S3 bola dulu. Dulu udah unggul 1 poin sama Tony, udah pemainnya samain semua sama Tony. Yang penting Tony gak bisa nyusul gue dapet jersey. Ya kan sekarang beda, targetnya lebih tinggi lagi daripada itu, cuy. Ayo, Pan. Beda lah kalau gitu. Pokoknya diingatkan sekali lagi, buat besok kita ada live di teman kita Mantra ya. Jadi kalau kalian mau punya pertanyaan, Q&A gitu, silahkan tanya di Twitter segala macem. Dan cuman belum tentu kita jawab juga, karena jawabnya kita akan live besok di channel. Benar. Bukan besok. Jadi nanti hari malam, ini karena ini update-nya. Ini update-nya Jumat pagi, Van. Upload-nya. Nanti malam berarti. Jumat malam. Live hari Jumat jam 9 malam di Mantra FPL. Betul. Jadi pertanyaannya langsung ke channel situ aja. Di live tuh kalian komen, tanya apa, nanti kita yang jawabin. Ya, oke? Pokoknya mah gampang. Intinya like, comment, share, subscribe. Bye-bye.